warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Reski Desia Uliani Rohendi, NIM J1A119182 dari kelas konsentrasi keselamatan dan kesehatan kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan. Bagian pendahuluan dibahas tentang sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Menurut Suyoto tahun 2008, laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Kecamatan Daha Selatan yang sebagian besar wilayahnya dilalui oleh sungai negara, sebagian masyarakatnya terbiasa membuang sampah secara sembarangan di sekitar rumah ataupun di sungai. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara teknis operasional melalui Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup hanya mengelola sampah pasar negara yang terletak di Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, walaupun masih belum optimal. Sedangkan untuk sampah rumah tangga belum dilaksanakan pengelolaannya. Bagian hasil dan pembahasan terdapat yaitu pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Daha Selatan. Pada aspek kelembagaan, keterlibatan pihak swasta yang diharapkan dalam kegiatan operasional persampahan meliputi tahap pengangkutan, pengelolaan, serta pembuangan akhir. Namun sampai saat ini belum ada yang ikut berpartisipasi. Pada aspek dan peraturan, terdapat Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang retribusi pelayanan persampahan atas penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan persampahan. Peraturan daerah tersebut diantaranya mengatur tentang penyelenggaraan kebersihan lingkungan, ketentuan pembuangan dan pengelolaan sampah, retribusi sampah, serta sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pada aspek teknis operasional, sekitar 54% rumah tangga yang memiliki pewadahan, namun hanya 9% yang melakukan pemilahan, pengetahuan dan penerapan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle, secara sederhana dilakukan oleh 35% rumah tangga. D. Faktor-faktor yang berkorelasi dengan cara pengelolaan sampah rumah tangga. Yang pertama, yaitu ada tingkat pendidikan. Sebagian besar responden 53% berpendidikan rendah atau tidak sekolah, SD sederajat. Hal ini berarti tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Di tingkat pendapatan, didapatkan sekitar 60% responden berada pada tingkat pendapatan yang rendah, kurang dari 1 juta per bulan. Perilaku terhadap kebersihan lingkungan. Kebiasaan masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya tidak membuang sampah secara sembarangan. C. Perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Daha Selatan dapat diterapkan dengan menggunakan perencanaan yang bertipe transaktif atau pembelajaran sosial. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi 1. Identifikasi masalah, 2. Penentuan tujuan, 3. Penilaian situasi, 4. Alternatif kebijakan atau program, 5. Pemilihan alternatif, 6. Keputusan dan implementasi, serta 7. Evaluasi dan monitoring. Kesimpulan dari jurnal yang berjudul Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan yang pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Daha Selatan belum dilaksanakan secara optimal. 2. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan keluarga, berlaku terhadap kebersihan lingkungan, pengetahuan tentang peraturan persampahan dan kebersihan, kesediaan membayar retribusi sampah berkorelasi positif dengan cara pengelolaan sampah rumah tangga. 3. Tipe perencanaan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Daha Selatan adalah transaktif atau pembelajaran sosial, dimulai dengan pemenuhan kebutuhan teknis operasional, yaitu pewadahan dan pengomposan rumah tangga, pemilahan sampah komunal, tempat pengumpulan sampah desa untuk didaur ulang, serta TPS kecamatan. Kemudian
meningkatkan peran serta dan pendampingan oleh pengelola persampahan dan instansi terkait. Tadi pembahasan dari saya mengenai jurnal yang berjudul Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.